Seluruh rakyat Indonesia sudah harus mulai tahu tanda-tanda pemimpin adil. Karena tanda-tanda pemimpin adil itu bisa dilihat dengan mudah. Cara melihatnya bagaimana? Lihatlah kepada kehidupan seluruh rakyatnya. Karena kalau pemimpin itu adil, pasti aura wibawanya itu sudah membawa barokah. Ini terbukti dari zaman ke zaman, di Al-Quran, di hadis, di Indonesia, zaman-zaman kerajaan dahulu. Setiap pemimpin itu adil, maka kehidupan seluruh rakyatnya itu selalu mudah. Rakyatnya mudah, para petani mudah menanam apapun, mudah panen. Panennya juga melimpah ruah, hasil panennya mudah dinikmati. Kemudian para nelayan mudah menangkap, hasil ikannya melimpah ruah, mudah juga menikmati hasil dari tangkapan ikan. Semuanya mudah. Para pedagang mudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, seluruh usahanya mudah. Jadi barokahnya, wibawa, auranya pemimpin yang adil itu langsung menyebar kepada seluruh rakyat. Ini baru wibawa auranya saja. Nah, kalau misalnya ada suatu negara yang rakyatnya terlalu fanatik buta kepada sosok-sosok tertentu, tetapi kita bisa lihat kehidupan seluruh rakyatnya. Kalau rakyatnya aja masih banyak kesulitan, tidak banyak kemudahan, ini ciri-ciri pemimpin yang tidak jujur, yang tidak adil, tidak bijaksana. Karena ciri-ciri pemimpin yang adil itu bisa dilihat dari rakyatnya. Demikian pula pemimpin yang tidak adil alias zalim juga bisa dilihat dari kehidupan seluruh rakyatnya. Itulah cara kita memandang politik bangsa dan negara. Oleh sebab itulah ini sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia harus tahu, dalam berpolitik itu tidak boleh hanya mengandalkan hawa nafsu belaka, hawa nafsu yang dikedepankan. Enggak melihat secara realistis, rasional, logis, enggak. Oleh sebab itulah kalau ditanya apakah si A, si B itu adalah pemimpin adil ataukah pemimpin zalim, maka bisa dilihat dari kehidupan seluruh rakyatnya. Contoh ya, di dalam Al-Quran ada kisah Tolut dan Jalut, ya kan? Tolut dan Jalut. Tolut itu seorang pemuda gembala. Gembala yang awalnya ditolak oleh seluruh pasukannya atau kaumnya. Tolut. Kemudian Tolut diangkat oleh Allah menjadi raja. Ya, jadi raja ini disepakati oleh rakyat. Kemudian bisa mengalahkan Jalut, dan saat itu kehidupan rakyatnya langsung berubah. Berubah karena semuanya dimudahkan oleh Allah. Para petaninya mudah menanam apapun, juga mudah panen, tidak banyak orang. Istilahnya nggak banyak orang, nggak banyak hama. Kemudian para pedagangnya juga mudah usaha di manapun, sehingga kehidupan rakyat itu gemah ripah loh jinawi istilahnya. Para nelayannya juga begitu. Semuanya itu bifadlillah, dengan fadilah Allah, anugerah Allah. Karena memang pemimpinnya adil, kehidupan rakyat itu serba dimudahkan oleh Allah. Nah, para pekerja-pekerja itu mudah juga mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita melihat pemimpin di Indonesia lah, contoh ya, mulai dari zaman kerajaan zaman dahulu, kita akan tahu tentang sejarah-sejarah mana pemimpin-pemimpin adil, mana yang tidak adil di Indonesia. Sama ya, contoh misalnya tatkala Fir'aun menjadi raja, itu kehidupan rakyat itu serba sulit sebenarnya. Serba sulit, hanya orang-orang yang menjadi penjahat sajalah yang kehidupan mereka itu justru melimpah ruah karena penjahat. Nah, kalau di Indonesia, kalau misalnya para penjahat-penjahatnya kok subur, ya misalnya nih, misalnya tukang judinya subur, judi online, kemudian mafia-mafia subur, preman-preman subur, sedangkan kehidupan rakyatnya itu sulit, sengsara, menderita. Ini ciri-ciri pemimpin tidak adil, pemimpin yang hanya menipu dan membodohi rakyat. Itu gampang cara melihat apakah si A itu adil ataukah zalim, begitu ya. Salah satu tanda atau ciri-ciri apakah pemimpin itu adil ataukah zalim. Zalim itu lawan dari adil, ya. Adil itu lawannya zalim. Kalau nggak adil ya berarti zalim, begitu. Nah, kalau nggak zalim, insya Allah dia bisa adil. Nah, ini ciri-cirinya bisa dilihat dari kehidupan seluruh rakyatnya. Jika seluruh rakyat mendapatkan kemudahan dalam hidupnya,
seperti para petani mudah panen, melimpah dan mudah menikmati hasil panen. Para nelayan mudah mendapat tangkapan ikan dan mudah menikmatinya. Bukan sampai seperti ini loh ya. Para petani memang sudah mudah sekali untuk menanam dan panen, tapi ternyata sulit untuk menikmati hasil panen. Ya karena panennya misalnya menumpuk-numpuk, nggak bisa terjual dan seterusnya. Ini ya ciri-ciri pemimpinnya aja, pemimpin yang suka nipu, yang suka bohong begitu. Nah kalau pemimpinnya itu jujur, adil apa adanya, petani menanam gampang, panennya juga mudah. Nah petani juga mudah menikmati hasil panen. Jadi misalnya harga seluruh hasil panen itu mudah, dijualnya mudah dengan harga yang lumayan tinggi begitu. Sehingga para petani itu bisa mudah menikmati hasil panennya. Kemudian para pedagang mudah usahanya, para pekerja mudah memperoleh pekerjaannya, para pelajar mudah dididiknya. Nah kalau para pelajar ini kan contoh generasi yang masih baru tumbuh. Kalau pelajar-pelajar aja sulit dididiknya untuk memiliki akhlak dan kemauan yang tinggi, itu juga dampak dari pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil atau tidak adil itu auranya luar biasa, auranya. Jadi aura wibawanya itu bisa Allah yang mengaturnya. Allah bisa mengubah keadaan seluruh rakyatnya. Coba bayangkan. Nah kalau pemimpinnya itu zalim, ya rakyatnya sulit diatur, rakyat sulit diatur. Para ilmuwan mudah mengembangkan ilmunya. Kalau para ilmuwan mudah mengembangkan ilmunya, ya pemimpinnya itu ya adil, jujur, bijaksana. Dan seluruh rakyat mudah hidup teratur karena hidupnya rakyat sudah makmur. Maka itulah tanda-tanda pemimpin yang adil. Ya sebabnya apa? Karena aura wibawa pemimpin adil akan membawa barokah bagi seluruh rakyatnya. Demikian sebaliknya, jika ternyata rakyat hidupnya serba sulit, sulit di mana-mana, sulit usaha, sulit petani juga sulit, pedagang juga sulit, orang-orang yang bekerja mencari pekerjaannya sulit, kemudian anak-anak pelajarnya dididiknya sulit, semuanya sulit, rakyat sulit diatur, semuanya ingin serobot-serobotan. Ini ya ciri-ciri pemimpin yang tidak adil alias zalim. Oleh sebab itulah mari kita senantiasa berdoa mohon kepada Allah, jangan terlalu fanatik buta kepada si A si B, tetapi kita berdoalah secara bebas, lepas. Jangan mikir A si B, tetapi kita minta kepada Allah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang akan memimpin Indonesia, membawa keberkahan sehingga kehidupan seluruh rakyatnya itu serba dimudahkan oleh Allah, sehingga seluruh rakyatnya hidup adil, makmur, sejahtera. Demikian ya sekilas informasi dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.